Ada 10 juta wanita Rusia jomblo karena demografi tak seimbang, OTW Rusia. Kalau ini benar nggak menurut kalian? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dania di Orphala Channel. Oh iya, kita sudah melakukan voting di komunitas YouTube Orphala dan kita tanya kalian untuk panggilan baru, dan sesuai hasil voting, kita mulai sekarang akan memanggil kalian teman Orphala. Terima kasih banyak untuk semua teman Orphala. Tanpa kalian channel kita tidak bisa berkembang, dan tolong jangan lupa share video-video kita ke teman-teman biar kita ada subscriber lagi untuk share video yang menarik. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum subscribe dulu ya, biar kita lebih semangat untuk bikin video-video baru. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Oh iya, saya senang sekali dengan teman-teman Orphala yang sering tanya kita di kolom di YouTube, Q&A, dan juga di Instagram. Yang belum dibalas, bersabar ya, kita dan tim selalu baca komentar dan mau jawab segera. Ini bukan pertama kali saya mendapat kiriman konten seperti ini yang teman-teman Orphala kirim, karena ada beberapa berita yang beredar di Indonesia tentang Rusia, dan sebenarnya tidak semua yang itu benar, dan kita mau klarifikasi ya. Dan ada satu yang kita mau coba klarifikasi ya. Halo Mbak Dania, apakah info ini benar? Tentang pernikahan di Rusia, Rusia akan wajibkan pria memiliki 2 istri atau lebih dan diberi tunjangan. Ada 10 juta wanita Rusia jomblo karena demografi tak seimbang, OTW Rusia. Sebenarnya ini tidak sesuai yang sebenarnya berada di Rusia. Pertama, tentang pernikahan ya, diberi tunjangan ya, itu nggak ada. Yang ada untuk keluarga yang muda bisa dapat uang dari pemerintah untuk kalau udah punya anak, dan itu dikasih ke kartu sosial yang khusus dipakai di toko anak, nggak bisa dipakai di toko biasa. Jadi itu bukan uang seperti cash ya. Ada uang yang dikasih pada pertama kali daftar anaknya, dan itu dapat sekitar 2 atau 3 juta rupiah untuk beli-beli sesuatu yang dibutuhkan, dan tapi itu harus daftar oleh orang Rusia ya. Kalau orang asing nggak bisa dapat itu, anaknya kan lahir di Rusia. Dan juga mengenai pertanyaan untuk pemilih 2 istri, pernah ada gosip tentang itu, kalau ada yang sekitar 14 tahun ada yang mau mulai seperti program demografi buat itu, tapi pemerintah tidak setuju untuk program ini dan tidak mau dengar apa-apa, karena di Rusia itu tidak boleh poligami atau poliandri, 1 istri 1 suami, itu yang tetap tradisional, karena Rusia kan ortodoks, dan di sini juga sangat ketat untuk jaga tradisi dan budaya pernikahan. Oh ya, saya jadi ingat bulan lalu teman saya ada acara pernikahan di Indonesia, dan mereka kirim undangan yang sangat lucu lewat online, digital, dan sayang sekali saya tidak bisa ikut acaranya karena saya sedang ada di Rusia, dan saya tetap mau kasih mereka ucapan selamat atas pernikahannya. Yang penting ampau kan. Dan juga untuk itu saya biasanya pakai aplikasi Paysend yang gampang, cepat, dan aman. Dan juga Paysend kasih banyak bonus buat kita untuk kirim
dari luar negeri uangnya ke Indonesia. Dan semua promo kode dan berita terbaru untuk promonya ada di Instagram paysen_Indonesia. Kalau belum coba Paysen, buruan ya, itu bagus banget. Satu lagi, ada 10 juta wanita Rusia jomblo karena demografi tak seimbang, OTW Rusia. Kalau ini benar nggak menurut kalian? Oke, kita bahas ini dulu. Memang jadi gini, karena Perang Dunia Kedua di Rusia dan di Uni Soviet waktu itu dan di negara-negara sebelah, banyak laki-laki, ya banyak pria meninggal dan yang tinggal perempuan. Tapi pelan-pelan mulai dari tahun 1987 kira-kira mulai ada balance-nya dan mulai ada lebih banyak laki-laki karena ini udah generasi baru ya. Dan kalau kita lihat sekarang 30 tahun lalu, selama 30 lalu ini jadi balance-nya kebalik. Dan kalau sekarang kita lihat orang muda kebalik, orang cowok ya, laki-laki lebih banyak daripada perempuan, kecuali kalau kita lihat generasi tua yang 70 ke atas itu benar. Kalau kakek itu adanya sedikit, kebanyakan nenek, karena itu masih sisa orang yang ikut perang dan juga generasi tua ya karena perang itu. Kalau kita lihat orang muda, laki-lakinya lebih banyak, bukan perempuan. Walaupun laki-lakinya lebih banyak, tetap ada banyak perempuan yang cantik di Rusia. Masih mau nggak ke sini? Tetap selamat datang ke sini ke Rusia. Kalau di Indonesia bagaimana? Jangan lupa tulis di komentar ya. Kalau ada tunjangan atau enggak. Setahu saya di Rusia ada sangat banyak bantuan dari pemerintah untuk keluarga muda, anak yang kecil dikasih tunjangan dan juga orang tuanya, misalnya kalau ada yang meninggal salah satu orang tua juga yang lain dikasih support dari pemerintah. Karena demografi Rusia walaupun nggak begitu tinggi, tapi sekarang ada banyak program dan banyak yang mau bikin keluarga besar. Dan di Rusia semakin banyak anak, semakin banyak bantuan dari pemerintah. Dan juga ada status keluarga, kalau punya 3 anak dan lebih itu namanya многодетная семья, keluarga yang punya anak yang banyak. Kalau di Indonesia kan 2 anak cukup ya, di mana-mana kita bisa lihat poster-poster karena di negara Indonesia udah sangat banyak penduduk. Kalau Rusia kurang, tapi itu tidak berarti kita boleh punya lebih dari 1 istri. Oke, selanjutnya kita dapat banyak pertanyaan tentang Masha and the Bear. Kartun yang terkenal di Rusia sebenarnya sudah 13 tahun lalu mulai mereka bikin itu, dan lebih dari 100 episode di kartun itu. Dan pertanyaan yang paling sering ada yang tanya, di mana orang tuanya Masha? Mereka nggak apa-apa, nggak ada. Cuman orang Indonesia, karena di Indonesia sangat suka horor dan sesuatu misterius ya, jadi mereka mikir ada banyak versi internet yang seperti orang tuanya Masha meninggal, orang tuanya Masha hilang di hutan, dimakan beruang, dan itu semuanya serem banget. Karena orang Indonesia lebih suka mungkin daripada kita ya horor ya, semua suka seram, sesuatu yang kayak gitu. Tapi Masha kan itu buat anak-anak. Dan juga di Rusia ada dongeng tentang Masha dan 3 beruang. Masha itu tersesat di hutan dan dia lihat ada rumah, dia masuk, dia lihat ada 3 meja, 3 kasur, 3 mangkok makanan. Dan karena dongeng itu anaknya itu namanya Masha, dan mungkin karena itu juga beruang bukan hewan yang lain. Tetapi kita di sini tahu karena ada beberapa ide di production untuk kartun ini yang belum jadi karena mereka ganti konsep, yaitu
orang tuanya Masha mau cari kerja di kota dan Mashanya ditinggal di desa sama kakeknya. Dari awal seharusnya ada kakek, kan kalau ada yang lihat beruang tinggal di rumah sendiri dan Masha ada rumahnya sendiri, rumah orang, dan juga dia ada sepupu yang kadang datang ke dia dan sebenarnya harus ada kakek, tapi karena selama mereka udah launching dan mereka lihat semua sangat suka sama Masha itu, mereka udah nggak mau ada karakter lain kecuali Masha dan beruang itu. Dan versi dari yang buat kartun adalah orang tuanya Masha sibuk sekali kerja di kota dan Masha itu ditinggal di sana karena dia belum sekolah, dan juga karena di Rusia ada tradisi seperti ini. Memang kalau orang tua dari kota kecil pergi ke kota, mereka jarang bawa anaknya karena kan orang tuanya mereka kayak kakek dan nenek tinggal di desa dan anaknya ditinggal di sana. Kalau di sana lebih sehat dan juga lebih baik untuk anak. Nanti kalau udah mau sekolah baru pindah. Dan Masha itu nggak ada hubungan dengan horor-horor. Mungkin segitu dulu ya video klarifikasi kita. Terima kasih semua yang selalu kirim kita informasi menarik tentang berita-berita tentang Rusia di Indonesia dan di negara lain. Kita semoga bersama kalian bisa klarifikasikan semua itu, karena setahu saya dan setahu kalian di web dan di internet ada sangat banyak berita hoax yang kita nggak boleh percaya langsung. Kita harus survei apakah itu benar atau tidak, atau tanya Orvala dan tulis di komentar, dan kita akan cari apakah informasi itu benar atau enggak. Apalagi kan di media-media barat sangat-sangat sering ada berita hoax tentang Rusia. Kita langsung dari Rusia bisa klarifikasi tentang berita-berita hoax seperti itu, dan karena kita berada di Rusia dan kita bisa lihat sendiri dan cek apakah benar itu atau tidak. Terima kasih teman-teman Orvala telah menonton video kita. Saksikan video selanjutnya dan tolong jangan lupa tulis komentar di profil di YouTube atau bisa di Instagram di Orvala Tour, orvala.tour. Kita akan bersama tim Orvala jawab komentar-komentar kalian, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.